Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi yang rutin oleh Harapan Insan, yaitu Mutiara Hati Harapan Insan. Pada kesempatan kali ini tidak lupa dan jangan pernah lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan Islam, sehingga dengan kesehatan, dengan keimanan itu kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, insya Allah. Kemudian selawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak orang atau sebagian orang bingung tatkala ada pertanyaan, siapakah orang yang paling bahagia itu? Di sini sebagian orang bingung menjawab. Ada yang menjawab bahwasanya orang yang paling bahagia itu adalah yang berlimpah harta, berlimpah kekayaan, tak kurang suatu apapun. Para pemirsa, sejarah mencatat, Al-Quran mencatat bahwasanya orang yang paling kaya di dunia adalah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Tapi bahagiakah Qarun? Muliakah Qarun? Ternyata di akhir hayatnya Qarun ditenggelamkan di dasar bumi karena kesombongannya, karena kecongkaannya, karena kedalimannya, sehingga Allah timpakan azab yang pedih, yaitu ditenggelamkan di dasar bumi. Sehingga orang yang paling bahagia yang dikatakan orang yang berlimpah harta ternyata tidak terbukti. Kemudian ada yang menjawab bahasanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pengaruh yang luas, orang yang disegani lawan maupun kawan. Ternyata sejarah juga mencatat, memberikan pelajaran kepada kita. Al-Quran memberikan ibrah dengan jelas kepada kita, meriwayatkan dengan jelas kepada kita, yaitu lagi-lagi hidup di zaman Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun. Fir'aun adalah raja besar, raja di raja yang kekuasaannya tak terhingga. Namun di akhir hayatnya Allah tenggelamkan ke dasar lautan karena kesombongannya, karena menganggap dirinya Tuhan. Wahai para pemirsa, saya kira jawaban bahwasanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang berlimpah harta dan orang yang punya kekuasaan, saya kira tidaklah tepat. Lalu siapakah orang yang paling bahagia itu? Ternyata orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, tetapi amal kebaikannya, amal kebajikannya tidak pernah berhenti. Sekali lagi, orang yang paling bahagia adalah ketika nafasnya telah berhenti, tetapi amal kebaikannya tidak pernah berhenti. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang ketika nafas kita telah berhenti, namun amal kebaikan kita, pahala kita tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Para pemirsa, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab At-Tabari setidaknya memberikan 3 rumusan supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang pertama, janganlah mati-matian mencari sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, hiduplah lillah agar hidupmu tidak lelah. Dan yang ketiga, janganlah karena sesuatu engkau kehilangan Allah, tetapi karena Allah lah engkau kehilangan sesuatu. Itu pesan dari
Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab At-Tabari. Sebagai penutup, ada sebuah ungkapan yang sangat menarik sehingga kita bisa merenunginya, yaitu jika syahadatmu hanya sekedar ucapan, jika sholatmu hanya sekedar gerakan, jika puasamu hanya sekedar keharusan, dan jika zakatmu hanya sekedar kewajiban, dan jika hajimu sekedar hanya kesombongan, maka disitulah kesombongan ada pada dirimu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam Mutiara Hati ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada baiknya, kalau ada benarnya itu adalah semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya itu adalah karena kebodohan dan kelemahan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.